Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora ya, dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora dengan energi cahaya berlian. Kali ini Aurora akan mereadingkan energi dengan judul bagaimanakah sebenarnya sikap keluargamu kepada kamu ya. Sesuai dengan permintaan salah satu subscriber, Aurora melihat ada energi nyesek di sini, dan juga aku lihat ada banyak saudara kita yang mengalami ketidakberuntungan mungkin di dalam keluarganya ya, atau ada unek-unek ya, jadi ingin tahu seperti itu. Energinya besar sekali. Readingan ini hanya khusus untukmu yang mungkin saat ini merasa punya keluhan yang sama. Ya, bagi kamu yang mungkin gak ada keluhan apa-apa, ini bisa dijadiin pelajaran ya, atau pengetahuan bahwa gak semua orang itu beruntung di dalam hubungan keluarganya. Nah, sebelum Aurora readingkan kira-kira seperti apa sesuai tema, kira-kira seperti apa sikap keluargamu kepada kamu, di sini Aurora akan memberitahukan ciri-ciri orang atau energi yang energinya insya Allah sesuai dengan readingan energi yang disampaikan oleh semesta sang pencipta kepada Aurora ya. Di sini ciri-ciri readingan ya, energi yang nanti akan Aurora bawakan adalah di sini untuk kamu, Two of Wands, yang saat ini merasa lelah dan capek dengan situasi perubahan ataupun sikap yang sama sekali nggak kamu ngerti tentang mereka. Padahal di sini kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan sampai tertatih-tatih untuk mengerti. Ya, dan di sini mungkin kamu menemukan tirai kelambu terbuka yang hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Zong, jadi membingungkan. Jadi di sini untuk kamu saat ini yang situasinya sedang merasa zong atau membingungkan. Sebenarnya apa yang dimau mereka? Kamu sudah berusaha bekerja keras seperti apapun untuk bisa mengerti dan memenuhi, tapi tetap hasilnya masih zong, nggak paham. Di sini kamu sering mendapatkan luka. Kamu sedang menyembunyikan luka batin terhadap familimu, keluargamu. Ya, mereka sering menyakiti kamu dengan kata-kata. Bahkan mungkin di sini sikapnya atau sifatnya nggak adil. Entah kenapa ya, mereka selalu merasa kamu kurang benar gitu, terpuruk. Saat ini kamu merasa sebenarnya kamulah pondasi landasan mereka itu untuk tetap bisa bertahan. Jadi kamu sering bekerja keras, bahkan dimintain tolong untuk mereka, bahkan tanpa mereka minta kamu sering mendoakan. Kamu sangat memikirkan masa depan untuk familimu, orang-orang tercintamu, ingin hubungan yang baik. Dan kamu di sini adalah seseorang yang gak toksik. Kalau aku lihat kamu sudah cukup berusaha keras untuk bisa mewujudkan kebahagiaan semua itu. Aku melihat the star, tapi mereka masih gak melihat cahayamu itu. Mereka tetap masih melihat, ya sering kayak gimana ya, melihat cahaya kamu tapi nggak sinkron dan nggak ngakuin gitu loh ya. Jadi di sini ciri-ciri inilah yang akan Aurora readingkan untuk kamu yang punya ciri-ciri ini. Di sini kamu ngempet, aku lihat Anda yang ngempet apa ini ya. Intinya sebenarnya kamu ini ngempet keberkahan, alias harusnya banyak banget hal positif yang sudah bisa kamu lakukan tanpa terus harus memikirkan mereka, terkecuali yang kamu mampu. Tapi kamu tahan semua, kamu sudah berkorban mati-matian. Kamu sudah nyimpan unek-unek lama dan cukup lama sekali. Ya, jadi ciri-ciri untuk Anda seperti inilah yang akan Aurora readingkan seperti apa sebenarnya familimu, keluargamu kepada kamu. Ya, tentu di sini belum tentu resonate 100% dan readingan ini bukan berarti Aurora supaya kalian benci kepada keluargamu ya, tapi supaya kamu tahu jalan apa yang harus kalian tempuh ya, dan bagaimana cara menghadapi mereka dengan bijaksana. Tentu nggak boleh durhaka seperti itu. Jadi
lebih baik diam, tetap memberikan senyum daripada jutek. Yang penting Anda harus tahu dan paham gimana caranya Anda bisa berusaha berbuat baik ke family, ke keluarga, tapi juga jangan sampai mengorbankan dirimu, apalagi masa depanmu, ya. Oke. Aku ajak dulu tarotnya, ya. Oke, bagaimana sikap keluargamu sebenarnya kepada kamu? Sikap keluargamu kepada kamu. Ini readingannya secara general, reading umum ya. Oke. Energinya cukup besar dan ambigu sekali. Biasanya aurora langsung cek gitu. Di sini Queen of Swords. Aku lihat sikap mereka kepadamu ini sangat tegas ya. Mohon maaf, bahkan aku lihat ada yang kejem ya. Mungkin kejem untuk kamu, ke kamu gitu. Jadi sebenarnya mereka hanya ingin bermaksud tegas, kaku, tegas ya. Jadi kalau sudah punya keinginan A atau B ke kamu, supaya kamu tuh harus A atau B itu harus dilakukan gitu loh. Kalau enggak, di sini ada simbol dogi 3 itu. Maksudnya kayak dogi menggonggong, artinya keras. Ada energi tegas, keras ke kamu gitu. Nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa seperti apa yang mereka mau. Dan ini kadang yang buat kamu ambigu ya, bingung. Karena apa? Karena kamunya juga udah berusaha mati-matian, tapi kenapa tetap nggak bener, nggak sama? Kadang mungkin seperti itu. Jadi sering ada perlawanan batin atau cekcok, tapi nggak sampai berantem sih kalau aku lihat. Ada sih yang berantem juga, tapi aku lihat kamunya lebih memilih untuk diem, cenderung pergi, berdoa, kemudian mungkin kadang nangis atau sedih sendirian ya, bertanya kepada Tuhan gitu, kenapa seperti ini Tuhan gitu. Aku lihat juga ada yang berkata, nggak adil hidup ini, kenapa dia seperti itu, kenapa aku harus begini, kenapa aku juga nggak ingin sebenarnya lahir di sini, aku juga nggak mau kalau kalian seperti ini. Pokoknya banyak di antara kamu yang aku lihat energinya di sini kayak bersikeras, merasa why gitu ya. Aku lihat di sini ada yang ambisius. Sekali lagi ini nggak peduli kamu sedih kayak termenung atau seperti apa, pokoknya ada yang harus bisa kamu wujudkan. Dan ini obsesi dari familimu. Aku lihat di sini ada laki-laki, ada perempuan, ya. Mungkin ini tentang pasangan atau jodoh. Kamu dipaksa untuk berjodoh dengan seseorang yang mungkin gak kamu suka. Mungkin seseorang ini sebenarnya baik, dan mereka pikir cukup bagus untuk kamu karena juga mapan. Mungkin dari segi masa depan itu oke. Ya, atau kadang juga sesuai dengan doamu. Kamu ingin seseorang yang mapan, yang tampan gitu ya. Tapi mungkin di sela doamu kamu lupa. Selain dia mapan dan juga tampan, kalau bisa dia yang kamu cintai dan juga mencintai kamu. Yang bisa kamu terima di hati kamu, yang juga dia bisa menerima hati kamu, diri kamu apa adanya dan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kemudian yang benar-benar sama-sama saling sayang karena untuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kamu lupa di situ, sehingga di sini ketika jodoh itu datang atau sesuatu itu datang yang dipaksakan oleh familimu mungkin atau pekerjaan itu nggak sesuai karena doamu kurang komplit, ya. Bingung. Aku melihat ada kebingungan di antara mereka sebenarnya kadang caranya ngadepin kamu. Di sisi lain kamu adalah orang yang baik. Kamu orang yang tulus, mereka ngerti itu. Kamu orang yang diem, kamu orang yang misalnya cerita pun gak banyak mau ini itu. Tapi di sisi lain mereka juga punya keinginan sendiri untuk kamu, ke kamu. Keinginan di sini ada yang untuk ego mereka, karena intinya mereka sendiri ini adalah orang-orang yang kurang stabil jiwanya ya. Jadi aku melihat mereka sendiri ini sebenarnya orang yang sedang kena karma, terpetik karma, bingung tentang
tentang pencapaian mereka sendiri ini maunya apa. Makanya kadang dilampiaskannya ke energi kamu. Ya. Terkadang ada keinginan mereka untuk tidak lagi menekan kamu, tidak lagi menghujat kamu, tidak lagi syirik atau dengki ke kamu ya, yang ada hubungan keluarga ke kamu ini. Tapi mereka nggak mampu, mereka nggak bisa, nggak tahu kenapa energi kamu itu kadang sering bentrok sama mereka. Mereka ini tertarik banget untuk selalu ngajak kamu berantem. Sementara di sisi lain kamunya kadang mungkin punya kepikiran untuk pergi aja lah ngurusin masa depanmu sendiri. Tapi kamu nggak mampu karena kamu merasa kamu wajib untuk stay. Ya, kalau aku lihatnya di sini. Di sini juga aku lihat ada seseorang yang akhirnya jealous sama kamu, pergi menjauh sama kamu karena family-mu ini. Ya, mungkin di sini dia merasa risih atau nggak ingin lagi bertemu dengan kamu karena kesalahpahaman. Karena yang masih ada hubungan keluarga dengan kamu. Ya, seseorang ini siapa? Seseorang ini yang bikin kamu marah dan akhirnya kamu mungkin juga padanya bisa nyalain orang-orang atau kerabat atau family yang ada di sekitarmu. Kenapa harus melakukan itu sehingga dia pergi? Kenapa harus melakukan itu sehingga keberkahanku ini juga hilang? Sehingga rezekiku yang harusnya bagus jadi begini. Kamu inginnya marah. Dan mereka juga, kamu marah, mereka tambah marah. Seperti itu. Jadi, bagaimana sikap keluargamu kepada kamu sebenarnya? Kalau aku lihat di sini, berdoa. Sebenarnya di sini mereka teramat sangat berdoa dan mengharapkan kamu. Ya, semoga kamu ini adalah orang yang bisa untuk memerdekakan kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kamu ini dianggap orang yang baik, orang yang tulus, dan karena itulah mereka banyak berharap sama kamu. Ya, sementara kamunya di sini kami juga paham kalau mereka sebenarnya sayang sama kamu, cuma caranya aja yang salah sih kalau aku lihat. Jadi di sini memang kamu kadang berusaha untuk sukses atau untuk kamu bisa menuruti kemauan mereka, tapi kamunya kadang lupa bahwa kamu juga punya keterbatasan. Kamu punya waktu yang harus kamu gunakan untuk dirimu sendiri juga, dan mungkin untuk bersama dengan siapa yang ingin kamu perjuangkan saat ini. Ya. Jadi sebenarnya familymu ini tulus sama kamu, cuma terlalu banyak berharap. Jadi akhirnya mereka salah menjadi karmik dan menekan batin kamu. Sementara di sisi lain, di sini aku melihat ada sebagian memang ini ada orang-orang yang di familymu ini memang menginginkan perubahan hidup, yang nggak suka itu loh kalau lihat kamu itu sukses, iri, dengki, cemburu, nggak sudi. Mungkin ini ipar kali ya. Mereka berharap bahwa kamu itu kalau sukses atau kalau kamu menjadi baik itu ya untuk mereka. Istilahnya di sini mereka iri ya sama kamu, nggak seneng lihat kehadiranmu yang banyak dipuja-puja orang. Ya, kenapa begini Mbak? Proses kehidupan. Kamu orang spiritual, kamu orang yang dengan cahaya energi tinggi, sehingga orang-orang yang di sekitar kamu yang masih belum ketemu kembar jiwanya dan dia masih belum sadar akan keburukan ego bentrok sama kamu. Jadi kamu di sini sering mendapatkan ujian terbaan, cobaan dari kubu kiri melalui jiwa-jiwa, melalui raga yang ada di keluarga kamu, karena mereka kehilangan kembar jiwa mereka alias atau jiwa mereka yang nggak stabil. Apa yang harus dilakukan menghadapi keadaan seperti ini? Tentu, Aurora yakin kamu sudah beribadah, kamu sudah berdoa. Jalan yang lain adalah kamu dengan sedekah. Dengan sedekah atas namakan mereka dan doakan minta pertolongan kepada Tuhan. Khusus untuk mereka sedekah ini ya Tuhan, semoga mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Dan kami nggak berantem lagi, kami nggak sering sengketa lagi. Ya, kamu harus melakukan itu dengan cinta kasih. Lakukan itu secara diam-diam ya. Jadi menyelami mereka, berusaha mengerti dengan cinta kasih, bukan berarti kamu harus memberikan segala hidupmu, waktumu, emosimu,
mengorbankan semuanya untuk mereka, itu bukan sayang, bukan cinta kasih namanya. Tapi kamu justru ingin memanjakan kejahatan mereka. Yang ada kamu sedikit bicara, yang penting gak usah pasang muka masam. Kalau kamu sedih, kamu tinggal cari waktu gimana caranya supaya nggak gampang ketemu aja tanpa mereka tahu. Jadi harus pintar-pintar. Kemudian kamu meditasi yoga jiwa, penyembuhan luka batin yang ada di live Aurora, live ke-1 dan ke-2 ya. Disimak, kemudian kamu gabungin, kamu rekam, kamu gabung di aplikasi kan ada. Ya. Karena di live itu untuk kamu bisa memutuskan siklus karma, kutukan karma ini. Ya mungkin ini juga bukan hanya terjadi ke kamu, bisa ke kakakmu dulu, ke kakakmu juga dulu, atau bahkan mungkin familymu sendiri pernah diginiin juga dulu sama familinya yang lain. Makanya saat ini siklusnya ke kamu, karena kamu pemegang cahayanya saat ini, Spam Aurora. Ya, di live meditasi penyembuhan luka batin itu, hidupin dulu cakra-cakra aura positif kamu, jaga supaya yang negatif keluar. Di situ udah Aurora ajarin. Setelah kamu sendiri sudah bersih, sambung di meditasi yang kedua. Apa bayangkan semua familimu yang bermasalah ini, putuskan talinya, kutuk karmanya, kemudian kamu suapin cahaya. Di meditasi pertama itu insya Allah kembar jiwamu, dirimu sejati biar sembuh dulu, kemudian langsung baru kamu sadarkan mereka dengan secara diam-diam di meditasi dengan cahaya ilahi. Ya, seperti itu. Ya, jadi kamu harus bergerak. Jangan terus merasa frustasi dan bingung ngadepin mereka. Ya, kalau kamu di sini terus memboroskan energi kamu untuk mereka tanpa kamu melakukan meditasi, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan cahaya ilahi untuk mereka dengan cara yang tepat, di sini yang ada kamu akan nggak stabil, kamu bingung energinya ini. Karena mereka ini cukup dikuasai oleh energi toksik yang cukup luar biasa ya. Jadi kayak siapapun yang deket ke kamu ini yang punya gelombang astral yang gak bagus, entah itu mungkin dibikin orang lain atau memang jiwa mereka sendiri yang penuh dengan kesirikan, ini kamu akan kehilangan keseimbangan, kehilangan ion tubuh. Energi kok bisa mbak menghilangkan ion tubuh? Bisa, karena pergerakan energi itu akan diiringi pergerakan fana biasanya. Jadi ketika ion energi juga disedot hilang habis, maka nanti akan berwujudnya ke tubuh di fana. Ya, meditasi ya. Lihat ini, kalau kamu nggak segera meditasi penyembuhan luka batin dan juga menyadarkan mereka energi toksik mereka melalui meditasi penyembuhan luka batin, ya yang Aurora ajarkan ada di situ. Ya, salah satunya kalau Anda mau dan harus mau sih sebenarnya. Di sini takutnya kamu lama-lama akan menjadi orang yang sama seperti mereka juga, yang nggak ngerti tentang apa yang kamu inginkan nanti di hidupmu. Ini aku melihat kembar jiwamu ya, dan juga dirimu sendiri ini ngerasa udah mulai terguncang, nggak stabil, juga marah ke kamu. Jadi hati-hati ya, karena kalau orang lain yang menghajar kita atau jutekin kita, mungkin kita bisa nangis, kita masih bisa berdoa, bahkan akan terbalaskan dengan keberkahan-keberkahan atau karma baik dari buah kesabaran kita. Tapi kalau di sini yang sudah mengajar dirimu sendiri, ini bisa berantakan semuanya. Karena apa? Karena jiwamu juga capek, dirimu sendiri itu yang di dalam batin itu juga capek. Kenapa terus ngalah? Padahal kamu bisa nggak ngalah. Ya walaupun nggak harus berantem, walaupun nggak harus kasar. Kenapa? Kenapa kamu takut menghadapi orang-orang yang terus menekan kamu? Ya kamu terjebak ke dalam lingkungan yang seolah kamu harus menjadi budak mereka, gitu loh. Jadi ini saatnya kamu maju dan berkembang. Loh mbak, aku masih belum kerja mbak. Aku masih harus ada bimbingan di rumah. Kalau enggak, aku enggak tahu kemana. Meditasi yoga jiwa ada di live pertama dan kedua. Meditasi, ya, sembuhkan dirimu dan sembuhkan mereka dengan meditasi cahaya itu. Ya, dirimu dulu, baru mereka. Lakukan minimal 7 hari berturut-turut, seminggu berturut 2-3 kali dalam sehari. Ya, dan sabar, banyak-banyak berdoa. Kalau misalnya suatu saat aku meditasi, tiba-tiba aku ngerasain kayak ada setan atau bentuk-bentuk kayak energi astral yang menjelma jadi ini itu, suapin cahaya sekalian, jangan diajak ngobrol ya, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini kalau aku lihat sikap pemilihmu ke kamu ini terlalu keras, karena mereka punya ego yang besar, jiwanya belum stabil, mereka sendiri juga terlalu banyak berharap ke kamu, mereka sendiri juga ngerasa
kamu orang yang baik tapi nggak tahu kenapa ingin berantem. Jadi mereka sendiri ini orang yang nggak stabil. Ya, karena mereka sendiri juga energinya masih terpengaruh toksik. Jadi masih ada terpengaruh situasi astral yang nggak tahu dari mana dan kenapa. Bisa jadi karena sihir dari orang, bisa jadi karena ini juga pelajaran hidup untuk kamu supaya kamu ini maju dan berkembang. Nggak kayak gitu aja. Ini di fase kehidupan awal ini aja kamu seperti itu dan terus-terusan masuk ke ranah ini. Gimana nanti akan berlanjut di kedepannya? Akan banyak ujian yang datang kalau kamu sendiri juga nggak segera membersihkan energi positifmu dari aura toksik ini. Meditasi itu ya yang Aurora bisa nasehatkan. Kalau beribadah berdoa, Aurora yakin kamu sedang lakuin itu. Meditasi yoga jiwa, pencerahan. Terus kemudian kamu ceritakan unek-unekmu sendiri kepada Tuhan atau kamu tulis di buku. Nah, ini bisa jadi ada di antara kalian yang akan ditarik menjadi seorang novelis atau penulis ya. Jadi kisah hidupmu ini bisa kamu bukukan. Kemudian coba deh kamu buka aplikasi kemudian belajar bikin novel. Karena aku lihat di sini ada di antara kamu dari perjalanan hidup kamu ini sebenarnya kamu diarahkan menjadi seorang pelukis atau novelis bahkan penari gitu ya. Penari yang alias yang berkebudayaan gitu ya. Pokoknya aku lihat di sini pengalaman hidup kamu ini suatu saat kalau kamu mau kembangkan ini akan bisa menjadi jalan cerita untuk keberkahanmu, salah satunya lewat novel. Seperti itu juga sih ya. Oke. Meditasi supaya intuisimu kuat ya. Dengan meditasi itu insya Allah orang-orang yang menekan kamu ini akan berubah. Paling tidak mereka akan sadar dan gak banyak ngajak berantem lah, gak nyakitin kamu ya. Itu yang bisa Aurora kasih tahu dan sarankan karena intuisi petunjuknya seperti itu. Resonat nggak resonat, semoga aku doain semua orang yang punya keluarga yang baik, yang bagus, yang cinta kamu, yang sayang kamu, dan kamu juga begitu bisa membina hubungan yang ukhuwah Islamiyah atau hubungan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Kuasa ya. Aurora sebenarnya agak sedih meledingkan ini, tapi ya sudah, semoga ini bisa mewakili perasaan kamu dan kamu juga paham harus seperti apa ya. Ingat salah satunya, kamu akan ditarik menjadi seorang novelis. Jadi bukukan saja kisah hidupmu. Cobalah kamu mulai menulis cerpen saat ini. Kembangkan bakat dan kreatifmu ini ya. Kamu orang-orang yang berenergi hebat. Makanya mereka ini sering bentrok sama kamu ya. Udah Aurora jelaskan panjang lebar tadi. Oke? Sekian dulu readingan petunjuk energi dari Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam kenal, dan terima kasih.